Udah kan lu bilang Lucifer sayang sama lu, Beelzebul udah pengen cipokan sama lu. Ingat, Beelzebul pengen make lu nungging biar Beelzebul bisa make lu. Lu jangan makan cabai Beelzebul. Jangan makan cabai, lu mau digulung sama Beelzebul, lu pakai dari belakang. Sayang Beelzebul sama lu. Jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Ya, habis keras peringatan Nabi ini untuk Demian yang bebal sekali menerima luga. Silakan, lu mau berontak lagi, Dem. Udah keras banget nih peringatan nih. Enggak, justru saya senang. Saya senang ketika luga tunjukin sifat aslinya gitu loh. Saya merasa senang sekali. Jadi akhirnya dia emosi juga gitu. Debat kok baper deh. Sabar. Ini waktu saya. Waktu diulang. 3 menit lagi. Kita lip. Ya, sip. Rai, lu kalau motong-motong lu diulang lagi loh ini. Lu nggak ada kuasanya nih dalam timer. Iya. Di sini gua penatuannya. Lanjut. Iya, kalau kita lihat teladan para rasul ya. Mereka itu walaupun dihujat, dihina, dilempari dengan batu, mereka tetap menjawab dengan baik dan benar. Seperti siapa ya, salah satunya Stefanus. Walaupun dia sudah dilempari dengan batu, diludahi dan sebagainya, mereka itu luar biasa sekali menjawab dengan kasih, lemah lembut. Itu teladan para rasul. Mereka mencerminkan apa yang Yesus ajarkan. Bahwa kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu. Itu kan ajaran Yesus yang diikuti oleh para rasul. Rasul Paulus pun sebenarnya gitu. Coba aja baca kisah-kisah Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, karunia, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Di luar daripada ini adalah roh-roh setan. Makanya kan Rasul Yohanes mengatakan apa? Setiap roh itu harus diuji. Sebab antikristus telah muncul ke seluruh dunia dan menyesatkan banyak orang. Roh-roh antikristus. Dan antikristus itu bukan cuma berasal daripada luar Kristen saja sebenarnya. Di dalam kitab 1 Yohanes dikatakan bahwa antikristus itu pun muncul dari dalam. Dan tidak mencerminkan buah-buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi baru kena skakmat aja dia sudah emosi, serang pribadi dan sebagainya. Padahal di sini kita membahas satu topik tentang nabi palsu dan nabi asli. Tapi dia tidak membahas topiknya. Yang dia bahas adalah lu begini, lu begitu. Gimana ya? Bukannya saya ini, tapi saya malas sekali loh dengarkan orang-orang seperti ini. Jadi yang kita bahas ini topiknya yang harus lu tanggapi, lu jawab sesuai dengan iman Kristen. Lu itu mempermalukan kekristenan, tapi lu nggak nyadar gitu loh. Banyak orang yang sudah kecam lu, tapi lu nggak pernah sadar. Ngaku-ngaku sebagai nabi, aduh gimana ya lu ya? Terlalu memalukan begitu loh. Jadi makanya lu bertobatlah, seperti Rasul Paulus dan para rasul, mengikuti teladan para rasul yang lain. Lu itu tidak mencerminkan kekristenan dan juga teladan para rasul. Lu klaim diri sebagai nabi, tapi kelakuan lu melenceng dari para pengajaran Yesus dan para rasul. Coba lu baca kisah para rasul dan pengajaran mereka tidak mencerminkan apa yang lu lakuin. Jadi jangan ngaku-ngaku sebagai nabi, bisa bernubuat dan sebagainya, baru di patahin argumennya saja sudah emosi. Nabi kok kayak gini kualitasnya gitu loh. Apa kamu tidak punya kemampuan untuk menjawab argumen saya? Sehingga yang kamu omongin cuman tolol, goblok, miskin dan sebagainya, kata-kata kotor yang selalu kau keluar. Orang yang menghujat itu orang yang sudah kehabisan kata-kata karena dia udah otaknya mentok. Iya, tapi jangan salah juga, Dem. Yesus juga mempermalukan Yahudi, tapi ujung-ujungnya Kristen berkembang pesat. Luga pun ada kemungkinan ke sana. Luga lu jangan emosi. Yesus kan Tuhan. Kalau Luga ini kan manusia berdosa, dia nggak punya hak. Oke, silakan, Lai.
Kalau ngomongin sifat, ya, Yesus marah-marah pernah. Musa juga pernah marah-marah. Daud marah-marah pernah. Apakah gara-gara mereka marah-marah mereka jadi para nabi? Tidak. Makanya masalah sifat, masalah karakter itu urusan berbeda. Semua ini bisa salah. Nabi itu manusia berdosa. Jadi kalau lo bilang kok lu gak berdosa, iya, nabi itu berdosa, nggak ada nabi yang berdosa. Kita ini mau membahas nabi, bukan lagi kursus BP, bimbingan perilaku murid. Kita lagi tidak membahas bagaimana cara masuk surga. Cara masuk surga jangan marah-marah, jangan bercabut, jangan berzina. Kita ini lagi bahas nabi. Kalau bahas nabi, bantahan lo akan begini. Bang Luga, tunjukin nubuatannya. Apa nubuatannya yang sudah terjadi? Bisa dikonfirmasi? Ada saksinya? Begitu doang cara membantah Nabi. Tapi kok Luga marah-marah ya? Kok Luga saya dijarah ini? Itu namanya bukan ngebahas. Itu lo lagi ngebahas gue sebagai cowok ganteng yang marah-marah. Kecuali Bang Luga, kita bahas karakter yuk. Kenapa Bang Luga marah? Kenapa Bang Luga kok emosian banget? Itu kalau temanya perilaku Bang Luga, ini pembahasannya Nabi. Lo nggak usah panjang kemana-mana, Ucok. Ntar lo dikat Lucifer. Apalagi Lucifer, sayang sama lu. Pembahasan Nabi cuma satu. Tunjukkan nubuatannya. Apa yang sudah terjadi? Selesai. Ini kok kamu teriak-teriak. Gila. Lu udah gila ya, Sinting. Iman Nabi, kok kamu pakai baju hitam sih? Kamu kok marah-marah? Emang gue bokin lu, tolol. Sayur. Maka Nabi itu pembahasannya terjadi apa tidak nubuatannya begitu. Ini malah itu kok marah. Ucok. Lu sebenarnya mau ngajak gue debat atau mau ngoreksi gue sih? Aduh, sayur. Maka gue udah bilang, kalau lo membahas nubuatannya lo cek itu doang, nggak ada. Lu ngoreksi-ngoreksi gua. Thank you. Iya, kita balik lagi ke nubuatnya, Dem. Nubuatannya minta dicek Luga ini. Dari tadi tuh minta lu ngecek nubuatannya Luga. Silakan, Dem. Iya, gini loh, pembahasan kita mengenai nabi asli dan nabi palsu. Nah, kan saya jelasinnya sesuai dengan Bible. Tidak perlu saya menjawab pertanyaannya karena tidak sesuai dengan topik. Jadi, kalau menurut Alkitab, cara membuktikan nabi palsu itu kan sudah saya katakan tadi. Mengajarkan ajaran yang tidak berasal dari Alkitab. Bukan mengecek nubuatannya, bukan mengecek ajarannya. Nabi itu kan kerjanya bukan ngajar, bernubuat, Ucok. Waktu saya ini waktu Sabar. Ya, timer ulang lagi timer. Sudah dibilang ini pembahasannya Nabi, bukan membahas pengajaran. Lu jangan lari dari tema. Tolong ditambahkan waktunya, di mute aja dianya. Iya, sabar, Nabi itu kan tugasnya bernubuat, tinggal lo cek nubuat, malah ngurusin gua lagi. Gua bukan pacar lo, Cok. Ngapain lo ngurusin sifat gua? Kecuali lo pacar gua. Lo ngurusin sifat gua, pacar gua. Aturan sih. Dokter Surabaya. Ngapain jadi lo nama gua? Minta. Iya, timer diulang. Lah, gimana lah kok emosi yang dibahas karakternya? Nggak apa-apa lah. Enggak, kalau mau harus keras. Itu ada ayatnya. Harus keras mengatasi guru palsu. Ini anak guru palsu ini. Enggak, gini deh supaya kita spesifik. Dem, coba lu, dia ini nabi palsunya tuh pengajarannya apa yang melenceng tuh apa gitu loh. Silakan, Dem.
Iya, oke, makanya di-mute aja supaya dia nggak ngomong. Kalau Karena kalau Nabi saya ngomong itu nanti bukan pengajaran yang dibahas dari tadi, gua udah bilang, jawab pertanyaan gua, nubuatan gua dicek. Bukannya jadi Iya. pengajaran gua, kan gua membahas Nabi. Jangan Ya, terguncang dulu dong Bang Luga, ini waktunya Demian. sabar lah ya, sabar. Kita kan punya hak, kita kan memberikan hak yang sama gitu. Sabar lah. Ini kan mau dibuktiin sama Demian, palsunya di mana gitu loh. Ya, silakan, Dem. Iya loh, masa Nabi nggak tahu aturan sih? Tadi kan udah dibilang sama moderator, 3 menit. Ini Nabi kok kocak gitu loh, nggak tahu aturan. Tidak Ya punya lo moral. lari dari tema masalahnya, dari tadi bahas pengajaran. Nabi itu yang dicek tuh nubuatannya, karena Nabi nggak pernah ngajar. Nabi itu berbuat, berarti cek nubuatannya. Salah apa bener? Wah, ini orang gila nih. Ya udah, sabar. Dilepas dari jadi co-host terus di mute permanen biar dia nggak bisa ngomong. Gua bukan host di sini, bukan host gua. Soalnya dia Lah sabar, terguncang gitu. nanti co-hostnya dicopot loh. Dari wajahnya itu dia kayak kepanasan. Iya. Jangan takut lah ya, kalau lah berada dalam kebenaran Yesus, jangan takut dengan bahasanya Demian. Nabi kan kerjanya bernubuat, jangan bahas pengajarannya. Kalau pengajarannya namanya bahas guru. Guru itu pengajar, Nabi bukan pengajar. Nabi tukar kerja bernubuat. Kalau kerjanya bernubuat, yang perlu lu cek nubuatannya, benar apa enggak. Jangan sinting. Aduh, di mute dulu lah kawan-kawan. Ya udah gini, coba sebentar. Nubuatan lu apa aja lah ya, coba kasih moderator Iya. juga harus ngasih ke dia. Kita kan bahas Nabi, otomatis yang dibahas nubuatannya, cek benar apa cuma itu. Bang Tolib Iya. mana? Bang Tolib. Iya, bentar. Iya, mana nih Akhi Tolib mana nih? Iya, coba sebutin dulu sambil kita nunggu Akhi Tolib. Nubuatan lu apa aja ya? 1. Biar dia yang nanya, bukan lu. Iya enggak, nanti kan ini waktunya Demian, jadi Demian langsung bahas. Nah, oke ya. Jadi begini, kalau kita bahas apa nubuatannya lu gak? 1, gue bernubuat. Pernah gue bilang, Evi, kamu akan dibawa Tuhan ke sorga. Enak aja bang, saya mungkin saya dibawa ke sorga. Kemudian, bang Luga sebentar, kenapa? Saya udah masuk Kristen bang. Loh, kok bisa? Saya dibawa ke sorga, saya dibawa ketemu Tuhan Yesus. Sekarang saya udah masuk Kristen. Nubuatan terjadi. Begitu namanya Nabi. Ini kok Luga marah-marah ya? Ya gue malah sama lo. Ya udah itu Dem, nanti bahas ya Dem ya, itu nubuatannya si Epi itu Dem. Di Epi mute itu nggak tahu gue permanen. Epi yang mana. Di mute permanen karena orang ini dia tidak punya moral. Supaya orang lain kalau ngomong ini nabinya nabi amoral ini memang ini. Coba. Ini malah gue dibahas sifat gue. Yang perlu dibahas itu nubuatannya terjadi apa enggak. Ini malah sibuk ngurusin gue. Ini bukan lagi membahas bukan karakter, Ucok. Lu tidak tahu aturan debat di sini. Tadi kan dibilang 3 menit. Jangan gila lah gitu loh. Kita di sini diskusi bukan gila. Bukan jadi orang gila di sini. Ayo, Demian, udah waktu siap nih. Kita ini kan Guling-guling debat aja, nggak usah lu tunjukin bukan dulu. ngurusin sifat-sifat orang. Kalau gua ngurusin sifat-sifat orang, lo kita nggak jadi debat jadinya. Oh, Lu tahu lu aturan jahat, di sini lu nggak jahat. 3 Lu menit. jadinya curhat di sini. Lu Kita ada ini waktu debat untuk bukan tanggapi. curhat. Tadi dibilang Enggak, 3 ini menit, waktunya Bang Demian, Bang Luga, ini waktunya Bang Demian. Coba dihargai Bang Makanya Demian sebelum ya. debat, tolong di sini jangan curhat masalah sifat orang. Sifat orang itu urusan Tuhan. Tugas kita di sini cuma lu tahu sifat saya tuh tidak kritik itu. Tadi jelas-jelas dua-duanya Dari sama-sama ngomongin saling sifat, menyerang dia pribadi, marah-marah. kenapa lu? Lu sebenarnya mau debat apa mau curhat sih sebenarnya? Yang curhat itu kan lu Kita tadi. ini berdebat doktrin, bahas masalah doktrin. Ini yang tadi diomongin, Luga marah, Luga nyakitin hati saya. Lu sebenarnya mau debat apa mau curhat sih? Di mute saja, moderator siapa sih moderator? Kita nih? ngomong Bukan moderator ya, curhat gue cuma sifat buka host bre. orang. Gue mute-nya buka lagi gitu-gitu terus bre. Lu nggak sabar banget gimana Oke, sih? gue sekali lagi ya, kalau masih ngomongin orang, udah gue tutup aja. Ini orang gila nih anak satu Lari nih. dia, lari, takut. Nah, nyungsep. Iya sekarang. Stop dulu ya. Gua tahan dulu debat ini. Kita kan berdebat masalah nubuatan, masalah pekerjaan bernubuat. Jangan lo mikirin sifat gua mau marah kayak itu. Jangan lo ngelihat nabinya. Lu jangan
Gua di sini bukan lagi minta dikoreksi sifat gua. Gua pun tidak mengoreksi sifat lo. Yang dibahas adalah Nabi bernubuat, kasih dalilnya, kasih bantahannya. Ya Jangan makanya lo dari Dem, tadi kata sibuk gua dengan- juga jangan nyerang pribadi Dem. Jadi we ngamuk tuh Bang Luganya. Ayo profesional Lu aja, sampaikan profesional. ke kita Posisinya kan, gini loh. apakah Sebentar, Nabi sebentar. palsu, apakah Luga Nabi palsu apa enggak? Nah, jangan lo bilang Luga itu kok marah ya, makanya dia Nabi palsu. Bukan begitu berdebat. Udah diam aja, diam dulu aja berdua, diam dulu aja ya dua-duanya. Jadi Berdebat gini loh, itu bukan sebenarnya seperti itu. Kita udah ngomong lu dalil. bacot Misalnya gini, mulu. Yohanes Tunggu. 1 bantahan. Kalian ya Iya, harus iya, mute iya, permanen. sabar. Kalian Di sini gua mau kasih moderator tahu. di sini. Lu tuh harusnya gini, Dem. Lu tuh juga harusnya menghormati gitu. gini loh. Si Luga ini Kalian kan harus Nabi menjalankan, Kristen. melakukan. Hormatilah dikit. Bahan gua bukannya lo koreksi sifat gua. Dihormati aja sedikit nggak apa-apa. Ya udah, Kita sekarang di sini kan ngomongin perdebatan tentang Mute Nabi. permanen, Iya ku bantah. bilang. iya, nah Demian akan menghormati lu sebagai Nabi Kristen. Nah, lu Oh, hargain bukan seperti waktunya itu. lah. Ini bukan ajang adu baik-baikan, bukan. Ini debat. Ada nanti waktunya nanti itu. Sekarang kita debat. Jangan nyerang pribadi. Sekarang kita bantah dengan ayat. Dari tadi Demian bawa dalil loh. Coba ya sekarang. Dari Diulang, Dem, tadinya dalilnya, Dem. katanya marah, katanya marah. Sekarang kita temanya apakah bagaimana cara untuk baik. Itu bukan temanya. Kalau Demian kan bagaimana lagi cara ngebuktiin. menjadi Demian manusia kan lagi baik, ngebuktiin maka ini nubuat Nabi marah-marah. Memang kenapa? Biarin Ini aja. Bang Kores yang baper ini Demian apa Luga sih Bang Kores? Demian, cuma Luganya nggak gini loh. nggak sabar. Kita kalau berdebat, kita tidak bisa mengoreksi sifat orang. Nanti kalau lu koreksi sifat gua, nanti gua satu-satu koreksi dong. sifatnya Kenapa sih lu Demian, kepanasan jadi banget nggak loh? debat. Ya udah Satu-satu sabar, sabar. Baper lu dapat lu poin bahas nanti. temen Bilang gua, satu-satu, jangan lu kenapa bilang lu gua marah-marah? kepanasan. Ini nggak ada gunanya debat sama ini. Makanya aku bilang moderatornya di mute aja permanen. Ya gimana kok saya nggak dicabut-cabut Enggak, ini? enggak bisa begini. gua. Begini kan saya bilang, kita ini kan berdebat temanya kenabian, ya. Kan lo bilang tuh marah-marah kan, tuh marah-marah. Namanya orang, kita wajar suara keras, bukannya jadi mahmud. Bilang jangan karakter, jangan bahas sifat karena temanya bukan sifatnya, bukan karakter pembicara. Sekarang temanya adalah apakah Luga Nabi masuk bantah. Jangan bilang, oh Luga kan marah-marah, jadi dia bukan Nabi. Ya elah nih orang. Di mute aja permanen. Dia gila ini orangnya nih. Dia bukan gila, dia nabi lu, bre. Lanjut, Tem, silakan. Timer berjalan. Udah Udah di tenang, mute permanen belum ini? Udah. Gini. Saya rasa stop aja. Woi, nongol lagi. Saya stop aja. Karena Dia takut, ini anak tidak Takut, mau Takut, dia mengikuti takut, Ya udah, takut. kalau lu stop nggak apa-apa, tapi Demian punya hak untuk 3 menitnya. Silakan, Demian. Ya jangan gitu dong. Kalau ntar dia ngomong lagi, ntar gue ngomong lagi. Ya Iya, udah. jadi ini makanya tanda bahwa hargain Luga dia itu dong. Hargain makanya. Makanya kan Hargain saya Demian. bilang moderator di sini, kalau kita debat tentang doktrin, kita bahas doktrin, jangan menyerang si pribadi orang. Enggak, Kalau ini bukan kita nyerang sibuk pribadi menyerang lu, ini pribadi nyerang orang, pribadi jadi kenabian kita tidak palsu berdebat. gitu loh lah ya. Jadinya Kenapa lu kita ngerasa? berantem. Tadi udah saya ingatkan jangan nyerang pribadi, udah saya ingatkan tadi Demian nyerang pribadi terus nih. Si Kores tolong dicopot ini itu. topik Nggak bisa kita jadi moderator itu. mengenai Kores ciri-ciri copot nabi aja deh. palsu. Si Kores dicopot. Kores keluar. Kores keluar. Kita membahas ciri-ciri nabi palsu tapi Gua kita. salah Enggak. apa gua? Kores keluar ajar lo. Lo kok gua Enggak. kapan gua nyerang Kurang ajar lo. pribadi? Serahin moderator pertama. Serahkan ke moderator yang pertama. Kita berdebat, jangan bahas pribadi. Jangan nyerang pribadi. Demian nyerang pribadi bagian mana sih? Kan pembahasan kita Nabi. Pembahasan kita temanya nubuatan. Jadi jawabannya selalu dia marah-marah. Berarti dia bukan Nabi. Itu namanya bukan pembahasan. Lu bahas pertanyaan gua. Kalau lu nggak bisa jawab gua sudah. Kalau Di mute aja loh. Kok dibiarkan kayak gini? Enggak, Nggak gua udah usah, mute dia nggak buka usah, lagi, bre. Gua Nggak. udah mute ini tuh. Gua udah mute ya. Buka lagi nanti dia. Ya tuh. 1, Ini 2, Nggak. kan? Dibuka lagi mute-nya. Sekarang ya, gue kasih waktu sekali lagi. Kalau lo ngomong serang pribadi, gue stop ya. Silakan lo ngomong. Nah, coba. Gak usah nyerang pribadi, Dem.
Siap. Hajar aja itunya. Nabi Oh, iya. palsunya, gas. Iya, saya nggak akan nyerang pribadi lagi ya. Tapi jangan ini loh ya. Jangan kepanasan. Ya, timer Waktu saya siap jalan. jalan. Oh ya, gini. Bahas Oke, kalau pertanyaan gua, hanya pertanyaan gua yang lu bahas, jangan tanggupin gua. Silakan. Lu bakalan dialog namanya, bukan nyerang pribadi nih. Dari tadi motong-motong terus. dia takut, dia udah gemetar itu. Bentar ini. Kok takut sih, Nor? Udah, langsung waktu Ya udah diem ya, sabar ini ujian lain. jangan Karena lu asar Nabi itu cobanya panjang. Yang namanya Nabi itu cobanya panjang. Ini ujian untuk Nabi Kristen, nggak apa-apa. Yuk silakan Demian. bukan ujian namanya, dia ini emang nggak Enggak akan diam, percayalah. Ya, Oke, diam, sekarang. sabar. Ya, gas. Yuk, Dem. Iya, tapi jangan dipotong loh. Saya nggak nyerang pribadi lagi, beneran. Enggak, 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 kalau lu enggak. dari tadi potong. Siap-siap gua motong lu. Dia lihat dulu. Udah kupingnya udah nempel banget ke kamera pada lihat tuh lihat. Ya, Dem, gas, Dem. Oke, saya nggak nyerang pribadi loh ya. Lanjut. Iya, jadi saya menjawab sesuai dengan topik. Jadi saya tidak ada menyerang pribadi. Topik kita mengenai nabi palsu dan nabi benar. Saya dari tadi menjawab itu pakai dalil ciri-ciri nabi palsu itu di dalam Alkitab itu seperti apa. Yang nyerang pribadi dari tadi ini si Luga gitu loh. Jadi kalau menurut Alkitab, nabi palsu itu contohnya seperti Bileam yang memberontak terhadap Tuhan padahal awalnya dia diutus, atau para penyembah Baal, nabi-nabi palsu yang diangkat oleh mereka mengangkat nabinya sendiri. Para penyembah Baal itu kan kriterianya mereka mengajarkan ajaran yang berbeda, ajaran-ajaran yang tidak benar. Makanya tadi kan aku bilang kriteria nabi palsu di dalam Alkitab itu seperti itu. Nggak ada saya nyerang pribadi begitu loh. Dan dia kan mengaku diri sebagai nabi si Luga ini. Di dalam pengajaran kekristenan dalam perjanjian baru itu kita itu mengajarkan tentang kasih karunia, itu ajaran Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 18 Yesus berkata, sebab hukum Taurat diberikan kepada Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kalau dalam perjanjian lama itu ada yang namanya gigi ganti gigi, mata ganti mata, tetapi di dalam perjanjian baru Yesus mengatakan apa? Kamu telah mengenal firman, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Kamu telah mendengar firman. Terus kemudian Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kan seperti itu pengajaran Tuhan Yesus. Jadi dia mengikuti teladan para nabi yang hidup di zaman dulu, yang masih hidup di bawah hukum Taurat, yaitu peperangan dan sebagainya yang ngiri-ngiri itu. Jadi apakah dia ini seorang Kristen? Dia tidak mengikuti ajaran Kristus. Kristus mengajarkan kasih karunia. Nyerang lagi kan? Tuh, gak berubah-berubah nih anak ini. Timer pause. Apanya? Ini ngebahas Kristus, lu Kristus emang. Matikan timernya. Akhirnya 120. Itu bukan menyerang pribadi, lu gimana sih? Nama lu juga Kristus. Kan bukan. Biarin aja lah. Suka adil lah. Silakan. Ya udah makanya sabar, ini 120 lagi kok. Sabar. Yuk silakan Dem, lanjut Dem. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang ngaku sebagai Kristen, tapi dia maki-maki orang, apalagi ngaku sebagai nabi dan maki-maki orang, itu bukanlah yang diajarkan teladan yang diajarkan oleh Yesus. Makanya kan gue bilang, baca kisah-kisah para rasul, walaupun para rasul itu mereka dicela dan disiksa bagaimanapun, mereka tidak pernah mengeluarkan kata-kata bajingan seperti itu. Jadi tadi kan aku kasih ayatnya dari kitab Rasul Paulus, kasih itu lemah lembut, kasih itu sebagainya. Jadi ada banyak gitu loh kata-kata tentang pengajaran di dalam perjanjian baru. Tentang kasih karunia itu kan pengajaran Yesus. Kalau kau Kristen pasti kau mengikuti itu. Tapi kalau kau anti Kristus, sifatmu sama seperti Bileam dan juga nabi-nabi Baal. Itu bukan penghujatan dan menyerang pribadi. Topik kita tentang itu. Jadi kan Yesus mengatakan bahwa nabi palsu itu dikenal dari buahnya, dari pengajarannya. Dan kalau Luga itu mengajarkan sesuai dengan yang Yesus ajarkan dan dia mengaku sebagai nabi, seharusnya dia mengajarkan seperti yang Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu dan sebagainya. Kalau Yesus menghakimi wong dia hakim, dia nggak berdosa, lu berdosa. Yesus mengatakan apa? Jika kamu tidak berdosa, dia yang pertama melempari wanita ini dengan batu kepada orang-orang Yahudi. Kalau lu masih berdosa, lu nggak punya hak, kan begitu pengajaran Yesus. Tapi nih orang kok ngaku-ngaku sebagai nabi tapi kelakuannya seperti ini, lucu gitu loh.
Nah, jadi lucunya di situ lah. Lu bilang lu nabi tapi kelakuan lu gitu. Nah, Kan gitu. gue Jadi, bilang begini, dengerin ya. Kita ini membahas doktrin tentang nabi palsu. Sekarang kita hari ini bagaimana cara hidup. Kalau misalnya marah-marah, jangan marah-marah. Itu enggak, nabi juga, tukang sayur pun nggak boleh marah. Bukan nabi doang yang nggak boleh marah. Tukang rengan pun nggak boleh marah. Rasul, pendeta pun nggak boleh marah. Sebenarnya kita ini mau membahas seorang murid atau membahas doktrin. Kita ini sedang tidak membahas bagaimana cara hidup. Kalau cara hidup adalah jangan kau mencuri, jangan kau berdosa, jangan zina. Itu bukan cuma nabi, rasul pun bisa, tukang sayur pun nggak boleh mencuri, tukang sayur pun harus lembut. Karena si Demian ini memang tidak mampu menjawab pertanyaan. Gua ayat ke situ karena dia tidak bisa lagi lari dari situ. Gua tahu dia tidak bisa lari dari tema itu. Karena tema itu udah menjepit kepalanya dia. Itu adalah mengecek nubuatannya. Dia tidak mengecek buatan saya. Tapi dia sibuk. Kamu marah. Kita ini tidak bagaimana benar, bukan. Dia sibuk mengurusi sifat gua. Sibuk mengecek nubuatan gua. Nah, kalau buatan terjadi berarti nabi itu ada firman Tuhan, tidak ada firman Tuhan mengatakan dia bukan. Guru palsu memang harus dicekam, harus dibanter, digulung. Tapi menutupi si manusia jahat satu ini orang jahat ini. Pura-pura mencari kekurangan saya. Temanya adalah nabi palsu. Kok dia sibuk kalau nabi itu nggak boleh jahat? Iya, semua jangan nabi, semua pendeta juga nggak, penginjil juga nggak boleh jahat, tukang sayur juga nggak boleh. Ini mau bahas apa sih? Nabi atau mau bahas sifat orang? Jadi saya rasa cukup. Dia ini nggak akan bisa lagi membantah pertanyaan gua. Dia ini anak setan, udah. Kamu setan, jelas. Tapi Nabi mengatakan setan, bukan emang lo setan. Nabi itu juga mengatakan orang yang memang setan ya setan. Ini temanya masih sibuk. Kamu kok marah? Iya, cukup lah. Gila, oke, waktu habis. Jadi gitu, Dem. Lu tuh 3 menit. Iya. Duluan tadi. Panas. Gini Dem. Jadi Luga tuh nggak bawa pengajaran baru, makanya lu lihat nubuatnya Luga kejadian semua. Siap, mantap. Pengajarannya nggak ada yang baru kecuali lu bisa buktikan ada Dia pengajaran tidak baru mau dari membahas Luga. nubuatan gua. Dia Luga itu jahat, marah-marah. Sebenarnya mau seminar prio yang sesama apa? Iya, karena buat gue gini juga Dem, walaupun dia anaknya marah-marah, tapi kalau nubuatnya terjadi ya udah sah Nabi Kristen Nah, lo gitu sih pinter, kalau gua. lu Ya meluas. udah, 3 menit, ya kan. Ya 3 menit, silakan 3 Makanya menit. gue udah bilang cara mengetahui. Ya giliran saya lu. Iya, sabar. Makanya cara Udah gua mengetahui doain, itu sabar. benar bukan menurut apa yang dipandang manusia, karena dia bukan. Kalau memang dia nabi, nanti nubuatan itu akan batal sendiri. Lu nggak usah ajarin Tuhan. Iya, udah Itu orang sabar benar tuh. itu. Kecuali Jadi bentar, lu diam nggak dulu. usah sibuk mikirin lu gak jahat, lu gak Di kasar. mute. Lu bentar dulu. Jangan dimainkan dulu ininya. Lu nggak sibuk ngomong gua kasar karena Tuhan itu jauh lebih tahu daripada lu. Kalau gua memang bukan nabi, buatan gua pasti gagal. Cukup hanya sampai, jangan lu mempersulit diri lu. Ini jangan terlalu dekat kalau Luga ke kamera, itu lubang hidungnya kelihatan. 3 menit, oi. Udah, Di ayo, mute, Dem. jadi moderatornya ini, hostnya mana? Membuktikan Udah, nabi itu lu nggak usah sibuk. Apakah dia
pacaran Iya, sana. udah. Kalau misalnya ada pengajaran baru dia nabi palsu. Dan dia nggak ada pengajaran baru, bre. Nubuatnya juga nggak lu sentuh sama Ini sekali. malah Udah. sibuk ngurusin kasar. Ini kenapa ini nangis ini nabi ini? Udah, dem. Ya dem, silakan dem 3 menit dem. Saya nggak tahan. Ini saya senang teman-teman, Demian ini sudah mewakili sektenya. Protestan Udah. Katolik. Senang gua. Di mute Nah, dulu tadi tuh lah. harusnya lu ke Bang. Katoliknya, lu diem aja tadi. Nanti dari sini Gua ya. jamin pasti Udah. omongannya. Gua jamin. 100%. Udah. Pasti omongannya sama. Pasti lagi silakan. Lu masih bacot mulu, gua baptis ulang nih. Udah diem dulu. Ya dem, silakan dem. Iya, oke ya, kawan-kawan ya. Begini loh. Ah, dia masih ngomong itu. Kayaknya itu sinyalnya. Kasar. Juga marah-marah. Iya, ini mau dibuktiin pengajaran barunya apa dari Demian. Di sini lu. Iya, Ya, Ahli tapi Tolib dia 3 menit juga lagi Ahli kasar. Tolib. Tunggu Gua makanya pacarnya tunggu. kali curhat lu sama gua. Enggak, Gua bukan itu homo, pengajaran. Cok. Enggak ada kok ke situ dia kok. Oh, udah sabar. Halo, selamat Jadi malam, silakan, selamat Dem. malam, selamat malam. Selamat malam, Pak Pivo hadir di sini. Waduh, ini lagi si Gareng masuk. Duduk, sabar dulu, sabar. Yo, Dem, silakan. Dem. Pak Vivo, entar dulu Pak Vivo ya. Soalnya ini si Luga lagi ini kesurupan. Iya, biar kau cari dulu dia itu. Iya, setelah Sabar, 3 menit sabar. setelah 3 menit saya baru Pak Vivo ya. Langsung Oke, aja. oke. Tapi mungkin satu aja. Oke, cukup Eh, mewakili. gimana lu gak ada guru penantang berikutnya kok Indonesia, melembek gimana ya. sih? Lawan Cukup si Demian doang, Demian udah capek. mewakili seluruh guru palsu yang ada di Indonesia. Cukup si Demian yang mewakili. Udah, coba cepet-cepet Oke. Dem, dulu 3 menit. Skor saya dong 3 menit. Iya, lu, iya. Kan ini sebagai ini penutup soalnya kan dia yang pertama tadi. Sok. Iya, begini loh, saya tidak perlu jawab pertanyaan Luga karena itu tidak sesuai dengan topik pembahasan kita. Mau dia punya kesaksian sebesar Gunung Bromo atau gunung apapun, itu kesaksian pribadinya, bukan kesaksian saya atau kesaksian yang gimana ya bersifat umum sehingga saya harus jawab. Tidak perlu itu. Yang saya bahas ini adalah menggugurkan kenabiannya, bahwa memang orang ini adalah nabi palsu sesuai dengan bukti-bukti dari dalam Alkitab itu loh, karena pembahasan kita topik kita tentang itu ciri-ciri nabi palsu, yaitu dikenal daripada pengajarannya, daripada sifatnya dan sebagainya. Kalau Nah, itu dia bilang, pengajarannya yang palsu apaan? Itu bahas. oke. Nah, tunggu sebentar. Jadi Ya, dari pengajaran situ, lu gak kasar. Udah itu dia dong. Tolong Lu- diulang 2.30 Ahli Tolib. Sampai Lu- Pengajaran lu gak kasar. Itulah ciri nabi palsu, kasar luganya. Ahli Tolib 2.30. Tapi udah, lu diam dulu. Nih kan jadi diulang lagi waktunya lu motong sih. Kalau misalnya lu motong mulu, waktunya Demian enggak habis-habis kok. 2.30. Nah, sip. Ya, oke. Dem. Jadi saya bukan hanya menjelaskan tentang ciri-ciri saja, tapi saya buktikan bahwa Luga termasuk daripada salah satu dari nabi palsu. Tentang Biliam dan juga tentang nabi-nabi Baal itu dari pengajarannya kita bisa kenal mereka. Saya buktikan hari ini bahwa Luga tidak mencerminkan ajaran Yesus dan juga teladan para rasul. Apa ajarannya? Loh, Sabar. Ini waktu panjang loh. Yo Ahli Tolib Ahwan nih. Nih timernya kasihan jadinya. 2.30 diulang lagi 2.30. makanya Luga diam lah supaya waktunya cepat selesai. Nah, lu gimana lo? Ini disiksa tiada henti lo. Lu motong mulu, waktunya ngulang lagi lo. Ya silakan Dem. Iya, jadi kan dia tidak bisa membedakan antara zaman kasih karunia dan juga zaman perjanjian lama. Kalau lu baca kitab-kitab para nabi, kitab Nefim, kitab Torah dan Ketuvim, itu masih zaman batu. Bagaimana mereka berperang, nabi berperang. Tapi kalau lu baca perjanjian baru, Stefanus itu dia dilempar dengan batu sampai mati, dia nggak membalas. Paulus diludah, murid-murid Yesus dianiaya, Petrus disalib, murid-muridnya disalib, Lukas juga disalib, dan hampir semuanya para rasul selain daripada Yohanes itu, Yohanes penulis kitab Wahyu, semuanya mati secara martir. Mereka tidak membalas karena mereka mengikuti teladan Yesus, yaitu
mengajarkan hukum kasih karunia. Kan saya kasih dalilnya. Yohanes 1 ayat 17, hukum Taurat diberikan kepada Musa, tapi kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Makanya kan penggenapan hukum Taurat itu adalah kasih karunia. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membencimu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu loh. Masa kau mengaku bahwa kau murid Yesus, tapi kamu tidak melakukan ajaran Yesus? Apakah ini nabi benar atau enggak? Jadi kan aku bilang, dari nabi itu ya kita bisa lihat daripada Enggak. Iya. Lanjut Pak Vivo. Pakai waktu saya aja nggak apa-apa. Oh gitu. Ya udah silakan Pak Pipo masuk. Alah. Ya Dem, habisin aja Dem, tanggung Dem. Tapi itu aja lah, nggak usah 2 lawan 3 lama, 10 lawan 1 aja. Lu nggak sanggup lu nggak sanggup. Demian ini guru palsu Lu nggak kayak sanggup. ini. Lu nggak sanggup lawan Katolik sama Advent barengan. Iya ya udah saya ini Dia habis. ngomong dengan ibu jadi kayak pasar, jadi suara gue jadi nggak kedengeran. Satu-satu Nah, aja. bagi waktunya gimana sih? Lu mau rebutan kayak pasar atau bagi-bagi waktunya? Demian dulu baru nanti kalau mau lanjut. Belum, waktu lu nggak jalan. Oke. Saya Ya lanjut, udah makanya habiskan diem waktunya kalau ya. gitu. Silakan Dem. Iya, seperti itu kawan-kawan. Kita kan sebagai orang Kristen ya harus mengikuti ajaran Yesus. Nabi palsu itu adalah nabi yang tidak taat kepada Tuhan Yesus, seperti Luga tidak taat kepada ajaran Yesus. Dari tadi marah-marah, saya nggak menyerang pribadi, tapi saya menjelaskan ciri-ciri nabi palsu itu adalah tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, mengasihi musuh dan sebagainya ya. Seperti itu kawan-kawan. Gampang sekali kita memahami nabi palsu, gampang sekali kita mengenal mereka, yaitu dari buahnya. Dan Luga dari tadi menjelaskan tentang ajarannya, bagaimana dia menunjukkan sifat daripada pengajarannya, yang suka marah-marah, sedangkan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian dia menunjukkan sifatnya, yang dimana tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Iya, dia tidak mencerminkan dirinya sebagai pengikut Kristus, tapi sebagai pengikut setan-setan. Waduh. Seperti itu kawan-kawan. Jadi itu udah ini babak belur itu sebagai nabi palsu. Waduh. Gimana ini lain nih, babak belur selesai. katanya. Pengikut setan-setan lu bukan pengikut Yesus katanya. Belum. Udah dong, habis. Kameranya mending dimatikan aja Bang. Ini. Pak Vivo, hajar Pak Vivo, hajar. Pak Vivo hajar, Pak Vivo. Bang Luga kameranya mending dimatikan aja, suaranya putus-putus. Lu makin jangan Lu ngomong tutup dulu kameranya, putus-putus soalnya. Nggak kuat. HP lu nggak kuat. Ya gini ya. Kamera lu tutup. Udah nggak usah bisa kok. Ini. Oke. Itu kasar, jahat, itu kan membuktikan bahwa itu nabi bukan. Kalau orang jahat atau baik, itu cuma membuktikan bahwa orang itu adalah persyaratan masuk surga. Kita harus baik, kita harus jahat. Bukan cuma sama nabi aja. Bukan cuma sama pentak juga boleh, jangan jahat. Sama sama penginjil juga nggak boleh jahat. Jadi bukan cuma sama nabi, itu buat umum itu. Kalau masalah sifat jangan kasar itu berlaku ke semua orang. Sekarang tema kita itu adalah tema nabi palsu atau nabi asli. Bagaimana cara membuktikannya? Yeremia 28 ayat 9. Tuhan berfirman untuk membuktikan nabi palsu atau ini Tuhan. Nah, kan putus-putus gue bilang. Ini yang ngomong Tuhan, ya. Ini yang ngomong Tuhan. Untuk membuktikannya adalah cek nubuatannya terjadi apa tidak. Tapi lo selalu sibuk, Luga itu kasar. Luga itu marah-marah. Lo sebenarnya ngecek tingkah laku seseorang sih. Kita di sini ngecek nabi, Ucok, Dodol. Nah ya udah sekarang Demian ini kenapa lu bilang pengajar palsu, jelasin. Iya, jelasin sekarang kenapa Demian pengajar palsu.
Untuk mengecek nabi palsu itu lo nggak usah sibuk ngurusin tingkah laku orang, karena nabi pun iklan buat semua orang, bukan cuma buat nabi aja. Sekarang kita nggak bahas nabi palsu apa enggak, ngeceknya dari nubuatannya, bukan lo sibuk. Luga itu hari kasar, luga itu marah-marah. Lu sebenarnya udah gila apa masih waras? Kalau lo kurang pintar, minta ke bapak lo si Lucifer itu. Lucifer bisa mengarahkan lu. Lucifer sayang sama lu. Cinta Lucifer sama lu. Apa kebul? Lo jadi nabi apa mau ngurusin sifat orang sih? Kalau sifat orang, sifat juga mengurusin sifatnya orang, kita ini bahasa nabi. Tapi karena tidak bisa menjawab, kasihan gua sama lo, hanya itu aja. Gua gak suka sama cowok. Dari tadi ngurusin sifat gua. Di-mute aja, di-mute. Udah cukup lah. Udah ada gunanya nih. Bentar dulu dong, jangan main cukup-cukup aja. Demian mencukupkan atau enggak nih? Jangan lari dong Luga, lu jangan lari. Dari tadi udah diomongin dari tadi orang gila ya. Ya udah gas lagi Dem, yuk Dem. Lagi Tiga menit nanti ya. pasti lo ngomong buahnya marah-marah. Ya ini sebenarnya kita lagi khusus kepedian atau bahas lagi. Udah waktu lu udah habis, udah 3 menit udah. Kalau misalnya nggak cukup tambahin 5 menit, mau nggak lu? Sanggup nggak lu ngedengerin? Di-mute langsung di-mute aja. Nah kalau misalnya nggak sanggup udah diem, makanya dengerin. Yo Demian masih mau lanjut soalnya. Lu kalau mau cabut aja. Sampai patah giginya. Nah gitu dong. Yo Dem, gas Dem. Ya perhatikan ya. Pasti dia ngurusin sifat gua lagi. Udah, gak usah ngomong mulu, dengerin aja udah. Yuk Dem. Ya perhatikan. Pasti balik nanti. Ya nggak apa-apa, bodo amat mau dia balik lagi berapa kali juga bodo amat gua hanya Udah. supaya kalian berdua puas gitu. Ayo lanjut Dem. Iya, dari tadi selama 3 putaran ini kata-kata Luga dan argumen Luga itu dia ulangnya sudah 4-5 kali. Mungkin dia sudah kehabisan kata-kata dan tidak punya argumen lagi, makanya dia ulang-ulang. Saya tuh bosan dengarnya. Itu itu yang pertama. Kemudian begini ya Luga ya. Di dalam Alkitab itu berisi pengajaran. Setiap ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dia punya konteks. Kita orang Kristen ini disuruh oleh Yesus untuk hidup di penggenapan hukum Taurat, yaitu kasih karunia. Kalau lu tidak mau ikut, berarti lu adalah anak-anak Lucifer, bukan anak Kristus. Karena kalau anak Kristus, seperti yang rasul kita, rasul besar kita, rabi besar kita, yang namanya Paulus mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini adalah penggenapan dari hukum Taurat yang Yesus ajarkan dalam Matius 5. Bahwa penggenapan hukum Taurat adalah kasih karunia. Tidak mungkin sekelas seorang nabi besar itu tidak mengerti ini dan mengikuti sifat-sifat dan ajaran Lucifer. Sehingga dia tidak mengikuti teladan Kristus dan juga ajaran Kristus. Makanya dia maki-maki, dia sesat-sesatkan orang, dia ngata-ngatain orang. Apakah ini seorang nabi? Tidak mungkin, mustahil seorang nabi itu melenceng daripada ajaran jadi ciri-ciri daripada nabi palsu itu suka kerasukan roh setan. Ciri-ciri nabi palsu itu suka kerasukan roh setan dan dia tidak tahu, dia tidak sadar. Seperti Luga ini, bagaimana kita bisa melihat bahwa ada roh setan yang bekerja di dalam tubuhnya sehingga dari tadi dia kepanasan. Ketika saya menjelaskan kebenaran ajaran Kristus, bahwa Kristus mengajarkan kasih karunia, dia malah mengikuti ajaran Bileam. Dia malah ikuti ajaran Lucifer yang tidak apa ajarannya dari tadi lu cuma bilang gua jahat. Wah, sabar. Sabar, waktu lu ada, lanjut Dem. Makanya dari tadi
dari tadi dia tidak menjelaskan dirinya sebagai nabi bahwa saya ini pengikut Kristus loh. Yaitu Kristus yang mengajarkan kasih karunia loh. Bukan mengikuti Lucifer yang mengajarkan penghinaan, mengajarkan kesesatan, mengajarkan penghinaan dan sebagainya yang tadi kau lakukan. Sekarang jangan menghina. Kau ngaku sebagai orang Kristen, tapi kau tidak mengikuti ajaran Yesus. Nabi tidak mungkin melawan menentang Kristus. Karena yang menentang atau melawan Kristus itu namanya antikristus. Jadi kau ini adalah antikristus karena Yesus mengajarkan kasih, kau mengajarkan kebencian. Kau menggenapi itu Luga. Jadi sadarlah Luga, lu jangan hilang ingatan begitu loh. Sehingga ngomong-ngomong jangan-jangan nanti stroke, saya kasihan nanti. Nah tuh, lu gas lagi lu. Kalau misalnya Demian ngebahas pribadi lu bahas juga pribadinya Demian lu gak. Susah banget sih. Kenapa defensif mulu? Ya, kalau gua bahas pribadinya dia ini udah setan, nggak perlu diajarin. Demian ini guru palsu, nggak perlu gua ajarin pribadinya dia. Karena pribadinya dia itu adalah pengen menyesatin orang. Gimana caranya dia menyesatkan orang? Ya, dia tidak menjawab pertanyaan dari tema terus karena cuma mana orang ini? Pantal luganya di bawah sama Lucifer. Kan lo diculik Beelzebub. Diculik Lucifer. Timernya dimatiin dulu Bang Tolib. Timer. Bang Tolib kayak keluar ada. Diculik Lucifer dia.